Hemat bukan berarti asal potong. Dalam pendidikan, efisiensi anggaran itu harus memperbesar sebuah manfaat, bukan memperkecil peluang. Halo, saya Rina Anggraini sebagai pengamat sosial UNJ. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan membahas tentang analisis efisiensi anggaran dengan mengambil pendidikan Indonesia sebagai acuannya. Kenapa pendidikan? Ya, karena pendidikan adalah pilar utama untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan bagaimana anggaran ini digunakan untuk menentukan masa depan kita, anak bangsa. Yang fokusnya saya akan mengambil kasus dari rencana pemangkasan bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, anggaran pendidikan itu adalah investasi untuk masa depan. Tapi gimana kalau anggaran ini tuh harus dipotong? Apa ini bakal benar-benar efisien? Kasus rencana dari pemangkasan KIP ini memberikan kita contoh yang nyata tentang bagaimana efisiensi anggaran itu harus dipahami dengan hati-hati. Analisis ini tuh bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip efisiensi anggaran diterapkan di sektor pendidikan, serta mengkritisi apakah kebijakan pemerintah itu benar-benar mengedepankan prinsip keadilan dan efektivitas. Khususnya kita akan melihat kasus rencana pemangkasan bantuan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan bagaimana ini tuh berhubungan dengan konsep efisiensi yang seharusnya. Nah, pemerintah pernah buat pengumuman tentang rencana pengurangan anggaran nasional. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pendidikan, termasuk kemungkinan pengurangan jumlah penerima dan pengurangan pemberian dana pada Kartu Indonesia Pintar. Kan program Kartu Indonesia Pintar ini tuh adalah program bantuan pendidikan untuk siswa yang kurang mampu, agar mereka tuh tetap bisa melanjutkan sekolah atau mereka tetap bisa bersekolah. Dari rencana ini banyak banget yang gak setuju dan juga memicu sebuah kekhawatiran. Dan waktu itu juga sempat ramai banget soal hashtag Indonesia Cemas, dan beberapa ada yang nge-tweet soal tidak setujunya mereka dengan rencana efisiensi anggaran nasional ini. Aku bakal kasih gambar tentang tweet orang-orang yang tidak setuju dengan rencana efisiensi anggaran nasional ini. Ting. Oke, efisiensi anggaran kan berarti bagaimana menggunakan uang dengan sehemat mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bukan cuma soal mengurangi biaya, tapi juga memastikan bahwa setiap uang yang dikeluarkan itu tuh benar-benar menghasilkan manfaat yang maksimal. Kalau spesifik efisiensi anggaran pendidikan itu artinya menggunakan dana pendidikan dengan cara yang paling efektif dan hemat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya ya tadi program KIP ini yang ngebantuin masyarakat yang kurang mampu untuk tetap bersekolah. Nah, efisiensi anggaran itu adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan bisa menghasilkan dampak yang maksimal. Bukan hanya soal hemat, tapi soal memastikan pendidikan tetap terjangkau, berkualitas, dan juga merata. Kuliah ikut dipangkas karena terdampak efisiensi anggaran pemerintah. Efisiensi ini disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR pada Rabu 12 Februari. Satrio menjelaskan KIP kuliah termasuk dalam bagian bantuan sosial atau beasiswa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek.
Bantuan sosial atau beasiswa ini secara keseluruhan dikenakan efisiensi senilai total 1,43 triliun rupiah dari 15,42 triliun rupiah. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya efisiensi beasiswa pendidikan Indonesia sebesar 19,4 miliar rupiah, beasiswa afirmasi pendidikan tinggi senilai 21 miliar rupiah, beasiswa kemitraan negara berkembang senilai 21,33 miliar rupiah, dan beasiswa dosen dan juga tenaga pendidik dalam dan luar negeri senilai 59,2 miliar rupiah. Satrio mengusulkan agar bantuan sosial dan beasiswa di Kemendikbudristek tidak dipotong dan kembali ke pagu semula demi memastikan semua penerima program bantuan sosial bisa meneruskan pendidikan mereka. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 10 DPR Ratih Megasari Singkaru yang mengutip Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak dipotong. Cuplikan yang tadi itu adalah bagian yang ngebahas soal pentingnya efisiensi anggaran pendidikan tanpa mengorbankan kualitas. Dari cuplikan tadi juga kita bisa melihat gimana pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dengan keberlangsungan program-program pendidikan. Efisiensi anggaran itu tuh bukan sekedar soal menghemat dana seperti yang udah aku bilang sebelum-sebelumnya, tapi tuh gimana memaksimalkan dampak dari setiap pengeluaran. Memotong jumlah penerima KIP bisa jadi mengurangi pengeluaran. Namun, hal ini tuh beresiko karena memperbesar ketimpangan akses pendidikan. Efisiensi sejatinya harus mencari cara untuk menghemat efektivitas bantuan, bukan mengurangi penerimanya. Aku bakal kasih potongan klip dari YouTube. Jadi bagian ini tuh akan ngebahas tentang pentingnya transparansi dan akurasi dalam distribusi dana KIP. Kalau saya tanya, sebenarnya memang ada dampak atau enggak sih sama UKT? Karena kekhawatiran teman-teman mahasiswa ini katanya, wah efisiensi anggaran, jangan-jangan UKT kena juga nih gitu. Iya, untuk efisiensi anggaran ini tidak boleh ada dampak terhadap UKT. Okay. Jadi juga perlu diketahui ya bahwa pertama-tama segala sesuatu angka yang sedang diefisiensikan ini adalah terutama sekali untuk efisiensi yang bersifat seremonial. Jadi seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial yang lain, rapat-rapat yang di luar. Jadi ini kalau ini kita bisa efisiensikan, namanya juga efisiensi bukan pemotongan. Jadi ada efisiensi dari satu hal yang sifatnya seremonial itu akan bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa mempunyai dampak yang memang kinerjanya sudah tinggi sampai saat ini. Jadi sehingga yang kita lakukan memang adalah efisiensi. Jadi bukan pemotongan atau bukan untuk meningkatkan UKT yang akan berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Dan juga mungkin yang perlu diketahui Mas Radi bahwa tidak semudah itu di perguruan tinggi negeri itu bisa mengubah UKT, bukan keputusan dari masing-masing universitas. Ada peraturan Menteri Permen 2 tahun 2024 yang mengatur langit-langit UKT sehingga itu tidak bisa diubah langsung saja diubah seperti itu. Intinya barriernya itu ada di Permen itu ya. Betul. Ada di situ sehingga perguruan tinggi juga tidak bisa seenaknya untuk menaikkan. Tidak bisa langsung, harus ada berdiskusi dengan kami dan juga ada langit-langitnya dan ini dihitung dari biaya kuliah tunggal. Tentu saja. Yang Anda maksud tadi Bu Wamen bahwa pemotongan anggaran itu lebih ke seremonial, APK, itu yang dimaksud oleh Pak Menteri di pembahasan pada Komisi 10, pemotongan anggaran operasional, apakah termasuk itu? Ya, operasional yang sifatnya seremonial. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di dalam klip video yang aku kasih, salah satu kunci efisiensi adalah transparansi dalam pendataan dan distribusi bantuan. Dengan data yang akurat dan sistem penyaluran yang efektif, kita bisa mencegah kebocoran tanpa harus mengorbankan hak siswa atau mahasiswa. Berbagai kritik dari masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah membatalkan rencana pemangkasan penerima KIP. Memastikan beasiswa Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan anggaran KIP kuliah tidak dipotong atau dikurangi.
Menurutnya lebih dari 1 juta mahasiswa penerima beasiswa dengan total anggaran sebesar 14,698 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025. Kendati demikian, mahasiswa tetap dapat mengikuti perkuliahan seperti biasa tanpa kendala. Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri menyebut anggaran KIP kuliah terkena pemangkasan sebesar 9%. Satrio mengatakan efisiensi dilakukan oleh Ditjen Anggaran sebesar 1,319 triliun rupiah dari pagu awal. Namun ia mengusulkan agar anggaran tersebut kembali ke angka semula sebesar 14,698 triliun rupiah. Menurutnya program tersebut seharusnya termasuk kategori yang tidak terkena pemangkasan. Lantas kebijakan itu terus dipantau agar hak pendidikan mahasiswa tetap terjamin sepenuhnya. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.060.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Keputusan ini tuh menunjukkan bahwa ya efisiensi itu harus tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. Jadi dari kasus dan topik ini kita bisa belajar bahwa efisiensi dalam pendidikan haruslah mengutamakan optimalisasi dana, bukan sekedar pemotongan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi hak setiap warga negara tanpa terkecuali, karena sejatinya setiap investasi di bidang pendidikan adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan juga telah menyimak video ini. Mari kita terus mengawal penggunaan anggaran pendidikan agar masa depan bangsa tetap terjaga. Sekian, sampai jumpa.